Ya, kembali bersama dengan kami bertiga, pemirsa kita sedang berdiskusi mengenai sudah optimalkah KPPS Pemilu 2009. Anda boleh bergabung untuk menyuarakan pendapat Anda, aspirasi Anda di 021 51 55 111 dan tampaknya kita sudah terhubung dengan Bapak Abdullah. Beliau adalah Ketua KPPS di Tebet. Halo, selamat sore Pak Abdullah. Ya, halo Pak. Ya, halo. Halo Bapak, selamat sore Pak. Halo. Iya, halo. Ya, Pak sudah bisa mendengar suara saya Pak? Bisa, bisa. Ya, baik. Pak, bagaimana proses daripada proses pemilihan ataupun pemilihan ketika Bapak sedang bertugas? Apa yang menjadi kendala Bapak saat itu? Baik. Terima kasih. Yang pertama, kalau kendala ditanyakan masalah kendala, saya rasa sama dengan semua IPS yang ada di wilayah Jakarta. Itu yang pertama masalah data. Dan yang kedua, di dalam pelaksanaan pemilu tahun ini, kami sebenarnya sudah mengadakan penyuluhan atau semacam pertemuan gitu. Cuma sangat disayangkan dalam pertemuan tersebut tidak adanya penjelasan mengenai untuk pengisian data. Cara mencontreng begitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Selain daripada data, kendala yang Bapak hadapi saat itu, bagaimana dengan proses pengisian berita acara Pak? Apakah petugas KPPS di situ sudah menguasai sehingga akhirnya tidak cukup merepotkan pada penghitungan yang saat ini sedang berlangsung? Iya, ini benar. Memang ini sangat merepotkan sekali bagi kami. Makanya tadi kami mau sampaikan bahwa yang pertama itu seharusnya penyuluhan itu yang ditanyakan atau yang harus saya tanyakan pada saat itu seharusnya bagaimana cara memilih ada pengisian data tersebut. Namun yang kami dapatkan di dalam penyuluhan tersebut, kami lupa untuk menanyakan proses untuk pengisian data tersebut karena yang kami tanyakan pada saat pertemuan dua kali pertemuan. Iya, petugas KPPS sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan tidak Pak Abdullah? Dari KPU ataupun KPPS kecamatan begitu? Sudah, ada penyuluhan sampai 2 kali. Nah, cuma sangat disayangkan pada saat itu penyuluhan tersebut, sebagian besar dari warga yang ada di Menteng Dalam atau ketua TPS yang ada, itu menanyakan dalam hal data yang ada di DPT tersebut. Jadi sehingga kami banyak yang lupa untuk menanyakan data bagaimana cara pengisian data yang ada di isi formulir tersebut. Sehingga itu membuat mau tidak mau berpengaruh terhadap proses penghitungan yang saat ini sedang berlangsung ya Pak Abdullah ya? Benar. Oke, baik. Cukup larut malam sampai jam 11 kami. Baik. Kira-kira apa Pak yang disediakan oleh petugas KPPS di situ Pak oleh KPU? Apakah ada vitamin ataukah semacam makan siang? Seperti apa Pak Abdullah? Iya. Nggak ada. Cuma dari kita semua itu. Jadi inisiatif saya bersama anggota saya dan memang ada dana yang kami peroleh dari kelurahan. Oke. Sebesar 500.000 ditambah uang ATK. Apakah juga anggota KPPS di tempat Bapak bertugas juga merupakan orang-orang lama Pak? Artinya sudah berpengalaman seperti yang mungkin diceritakan oleh Pak Jamil tadi Pak? Iya benar, memang orang-orang lama. Dalam awal perkutan untuk ketua KPS ini, sebenarnya kami memasukkan ada beberapa remaja yang kami harapkan untuk dapat menggantikan kami di dalam tahun-tahun. Tapi ternyata tidak ada begitu ya Pak ya? Tapi ternyata ditolak untuk alasannya kalau bisa yang sudah berkeluarga dan yang sudah mempunyai pengalaman demikian. Ya Pak Abdullah, kalau boleh disebutkan Anda sebagai profesional atau sebagai relawan pemilu, Anda memilih yang mana nih Pak Abdullah? Maksudnya? Anda kalau mungkin disuruh memilih, Anda sebagai profesional untuk pemilu dan juga relawan pemilu, milih yang mana nih Pak? Partainya atau apanya? Anda boleh disebut sebagai relawan atau profesional nih Pak untuk pemilu kemarin Pak KPPS? Saya rasa saya profesional. Profesional ya Pak ya, karena sudah dilatih meskipun ada banyak kendala-kendala ya Pak ya? Iya benar. Baik ya. Terima kasih Pak Abdullah sudah bergabung bersama dengan kami, sudah berbagi. Sukses untuk Anda ya Pak ya. Ya baik, itu ternyata hampir sama ya Pak ya, artinya juga terdapat orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang berpengalaman, artinya itu dipukul rata untuk semua petugas KPPS di seluruh DKI Jakarta dan pada umumnya untuk seluruh Indonesia. Oke baik, saya ingin langsung ke Bapak Ari, begitu penemuan Anda selama mungkin dari sebelum pemilu sampai pemilihan itu terjadi, apa sih yang menarik dari istilah yang ditemukan? Ataukah mungkin ada sesuatu yang luar biasa kah? Atau memang ada sesuatu yang perlu dikoreksi juga ini Pak Ari? Oke.
Jadi mungkin perlu saya sampaikan di sini bahwa pemantauan kami ini kemarin yang 50 kota ini adalah pada saat penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Gitu ya. Jadi kami bisa memahami ketika tadi disampaikan bahwa pertama petugas KPPS adalah orang-orang lama yang sudah berpengalaman. Oleh karena itu kami melihat memang ternyata mereka bisa bekerja gitu dengan segala keterbatasan yang ada. Walaupun mungkin ada beberapa catatan. Yang pertama, ada beberapa petugas KPPS di berbagai daerah itu yang kurang pede, kurang percaya diri untuk menyampaikan, memberitahukan kepada masyarakat metode pemberian suaranya. Karena mungkin tadi ya Pak, kekurangan sosialisasi gitu ya. Jadi kita melihat sekitar 20% dari petugas KPPS yang kami pantau, ya mereka tidak melakukan itu. Gitu. Atau tapi mungkin memang hal tersebut tidak tercantum dalam mungkin rundown acara ketika mungkin pemilihan ataupun pencotrengan itu sedang berlangsung, Pak Jamil. Jadi artinya KPPS ya sudah ready di situ dengan anggota dan juga yang sudah masuk DPT ya sudah tinggal mencotreng saja. Oke, betul. Kita gini, kalau untuk acara di hari hanya itu di TPS, memang kita ada session jam tertentu. Misalkan jam 6.30 kita untuk tata cara atau persiapan, jam 7 kita untuk pelantikan anggota. Berarti jam 7:15 kita udah buka kotak suara dan disaksikan oleh semua saksi yang hadir di situ dan sebagian pemilih untuk mencontreng. Nah, di situ nanti setelah itu baru kita penghitungan data-data yang kita terima oleh KPU. Nah, untuk sosialisasi mungkin kita yang benar yang dikatakan Bapak yang KPPS Abdullah itu, kita ada pertemuan sosialisasi cuma 2 kali, ya kan? Pertemuan pertama. Yang isinya apa itu Pak intinya? Intinya pertemuan pertama untuk sosialisasi bahwa akan diadakan pemilu tanggal sekian. Yang kedua, sosialisasinya dilantiklah anggota ketua KPPS. Jadi tidak disebutkan rundown acaranya akan seperti apa, kemudian. Sebelum itu nanti akan diberitakan beginilah ada namanya buku pintar dari KPU. Isi buku pintar itu yang kita bahas untuk pertemuan kedua. Isi buku pintar. Berarti kan namanya buku pintar berarti kita harus pintar untuk mengelola data kita sendiri. Yang kedua, apa yang dikatakan Pak Abdullah, orang-orang lama yang akan dipilih, makanya kita akan timbullah untuk rekrutmennya orang-orang lama untuk bertugas di TPS masing-masing. Baik. Oke, kita akan tahan dulu Pak ya, sudah ada penelpon. Halo, selamat sore. Oh, sekarang. Halo, selamat sore Pak. Ya, selamat sore juga Bu. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Imron Daud. Silakan Pak Imron, di mana Pak? Di Ciputat. Silakan Pak. Ini Bu, masalah DPT ini banyak, khususnya saya keluarga juga tidak memilih. Jadi yang akan datang ini maunya seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke itu betul-betul didata. Baik, termasuk Bapak berarti? Didata seluruhnya dan diumumkan kepada masyarakat halayak ramai, Bu. Baik, jadi jumlah pemilih sekian dan yang seluruhnya dari Pak Imron kemarin tidak termasuk dalam DPT ya Pak ya? Iya. Berarti tidak mencontreng Pak ya? Betul. Tapi melihat proses daripada pemilu itu tidak Pak pencontrengannya? Melihat. Kira-kira KPPS-nya seperti apa Pak kinerjanya menurut Anda? Ya kinerjanya ya biasa-biasa aja seperti tahun-tahun yang lalu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Imron sudah bergabung. Nanti akan kita tanggapi setelah jeda komersial berikut ini. Peduli Jakarta akan segera kembali.